Welcome to Conversation Podcast, Comfortable Conversation with Surabaya Cambridge School. Dan hari ini sama aku, hostnya Ori. Dan hari ini ada dua narasumber yang keren pol. Boleh nggak kenalan sama cici-cici cantik di depan aku ini? Oke, nama saya Natalia. Saya adalah orang tua dari anak yang bersekolah di SCS. Anak pertama saya di jenjang primary 2 dan yang kedua di jenjang kindergarten B. Oke. Dan Miss Lala? Saya Miss Lala, saya guidance counselor di Surabaya Cambridge School. Untuk semua yang nonton hari ini, kita mau bahas spesifik tentang parenting. Seperti yang terlihat di depan, ini udah ada guidance counselornya, udah ada Mom Natalie. Kita mau ngobrol tentang spesifik banget ya, karena kalau misalnya kita punya anak itu udah challenging. Apalagi kalau misalnya punya anaknya itu 2 dan habis itu beda gender dan ada selisih umurnya. Mungkin awal-awal kita mulai dengan pertanyaan paling klasik lah ya. Sebagai, oh ya, konteks juga, ini Mom Natalie itu juga working mom ya. betul. With all the challenges yang ada, anak yang beda gender, of course beda treatment ya pastinya ya, nggak mungkin cewek sama cowok treatmentnya sama persis kan. Kalau misalnya Ma'am Natalie nih, sebagai seorang mom yang punya anak beda gender, beda usia, apalagi tambah pekerjaan ya, is it hard? This is a stupid question, but is it hard? Sejujurnya susah sekali. Tapi mungkin bisa dibilang prosesnya juga nggak instan ya. Yeah. Jadi dari sisi anak dan orang tua juga berproses. Kalau dalam konteks saya, itu semuanya memang berproses. Jadi tidak instan, ada step by stepnya. Termasuk juga load pekerjaannya juga, alokasi waktu dan pembagian waktu itu juga bertahap. Gitu. Jadi semua ada komunikasinya, ada kerjasamanya dan ada adaptasinya juga. Kalau misalnya sebagai konteks nih, Mom Natalie itu kerjaannya apa sih dan jadwalnya seperti apa? Mungkin supaya teman-teman yang nonton ada gambaran lebih detail lagi nih. Sibuk apa gitu ya? Ya, pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya saya mengajar. Saya juga adalah seorang trainer. Juga karena memang hobinya banyak, jadi suka juga dengan dunia anak, dengan dunia literasi. Jadi saya juga ada membuat buku dan ilustrasi. Gitu. Illustrator? Wow, cute. Berarti selain 9 to 5 juga ada plus-plusnya ya? Iya. Oke. So, how do you manage your time between the work? 9 to 5 ini udah padat kan ya? Karena kalau misalnya anak pulang sekolah tuh jam berapa sih? Kalau di kita yang higher primary itu nggak sampai 2.45 gitu. Kalau kebetulan anaknya Bu Natali ini kan lower primary 2.15 ya. Iya. How do you manage time? Apalagi kan ada kayak gap waktu gitu, Mam. Memanage time ini sebenarnya tricky ya, karena kalau kita bicara work-life balance itu tidak ada kriteria takaran yang bisa dibilang ideal gitu loh. Jadi apalagi dengan anak-anak yang berbeda usia, berbeda karakter, dengan situasi keluarga yang mungkin juga berbeda, juga dengan situasi sekolah, lingkungan, ya kan, fase anak itu berbeda-beda. Jadi proses untuk membalancekannya, walaupun idealnya harus balance, tapi ketika prosesnya itu tidak mudah, tarik ulur. Dan kalau di sisi saya sih memang bersyukurnya pekerjaan saya ini bisa dibilang masih cukup fleksibel. Jadi dalam konteks pengaturan waktu ini saya masih cukup fleksibel. Yang saya lakukan biasanya saya berusaha mengkomunikasikan juga kepada orang rumah biasanya. Jadi ketika menjelang deadline atau mungkin ketika jadwal semakin padat itu biasanya saya komunikasikan ke orang rumah termasuk ke anak-anak. Jadi saya berusaha juga melibatkan mereka di prosesnya ya. Jadi mereka paham. Jadi oh mama ada tanggung jawab ini, ada hal yang harus dipersiapkan. Mama harus mempersiapkan ini, mama harus mengerjakan ini. Bagaimana dengan sekolah? Jadi sekolah ada tanggung jawab apa, ada pekerjaan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ayo kamu kerjakan ini, mama kerjakan ini dulu. Nanti kalau sudah selesai kita gimana gitu. Jadi itu juga jadi kesempatan juga ya, maksudnya melatih semacam tanggung jawab, melatih kemandirian anak gitu. Kalau di saya sih seperti itu. Tapi pernah nggak sih, misalnya Ma'am Natalie ya, ketika anak-anak itu masih very young, very curious, pasti kan ada yang tanya kayak, kenapa sih mamaku nggak kayak mama yang lain gitu? Mama yang lain kan bisa gini. Apalagi kayak giving them understanding ya. Pasti misalnya juga sering denger nih dari anak-anak ya, kayak membanding-bandingkan gitu. Nggak cuma anak ya, tapi ternyata moms juga kadang-kadang mengalami itu nggak sih? Mungkin dari Ma'am Natalie dulu boleh nih.
Kalau saya sih kebetulan kan juga prosesnya tuh nggak instan ya, jadi step by stepnya tadi loadnya bertambah perlahan-lahan seiring anak itu semakin gede gitu. Jadi saya berusaha manage waktu di sana, tapi memang ketika realita itu tidak mudah memang. Kadang-kadang adalah fase di mana anak itu punya ekspektasi apa, sedangkan apa yang harus dijalani orang tua itu kan tidak semudah itu juga. Jadi ada harus tanggung jawab ini, ada tanggung jawab itu, ada kesibukan ini itu. Berusaha dikomunikasikan. Jadi that's why mungkin kerjasama itu penting sekali, terutama untuk support system ya di rumah, orang rumah ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang konteks pekerjaan ini, nggak hanya sebenarnya balance-nya nggak hanya orang tua dan anak, nggak hanya ibu, kerjaan dan anak, tapi ada keluarga di balik itu, support systemnya. Mungkin ada mbak yang bisa bantu, ada orang tua yang bisa bantu ya. Itu tadi support system penting sekali sih. Betul. Tapi I agree on that loh, karena kan banyak yang banyak yang ngomong kayak, oh anak itu tanggung jawabnya ibu, padahal kayak lo ya, ini anak bersama lo. Ya nggak sih? Mungkin misalnya ada insight nih, kan sering ngomong sama anak-anak. Anak sih mereka jarang sekali ya, maksudnya berkomentar soal, duh mamaku kok jarang di rumah, duh mamaku kok kurang perhatian. Itu mereka pikirannya belum sampai ke sana, ini untuk yang tingkat primary. Tapi sebaliknya itu mereka malah menunjukkan perbuatan, maksudnya perilaku mereka yang berbeda, kelihatan sekali. Mana yang ini kelihatan sekali orang tuanya benar-benar perhatian, care. Beda lagi sama anak yang mungkin lebih orang tuanya pasrah ke nanny, drivernya, seperti itu. Jadi kalau untuk mereka yang primary ini nanti kita bisa lihatnya dari perilaku mereka, bukan dari mereka curhat sih. Bahkan nanti pada akhirnya karena sudah kurang perhatian sekali, cenderungnya akhirnya larinya ke gadget. Tuh, makanya kembali lagi efeknya. Mungkin mereka nggak bilang sih ke parentsnya, oh mam perhatiin aku dong, mungkin mereka nggak bilang seperti itu, tapi orang tua harusnya bisa lihat dari perilaku mereka. Misalnya mereka cari-cari perhatian, cari-cari perhatian ke teman, ke guru. Dari situ kita bisa lihat, oh ini berarti mereka memang butuh lebih banyak perhatian dari parentsnya. Seperti itu sih kalau di sekolah. I agree, this is why kayak very crucial to communicate ya, supaya yang jagain tuh satu kampung gitu. Juga dari neneknya, dari orang tuanya, dan juga dari bapaknya pastinya, ya nggak sih? Iya, harus memang kita kerjasama ya. Betul, iya. Kalau misalnya tadi nih juga bahas ya, misalnya anaknya sama-sama kecil, tapi juga beda gender gitu. Ada nggak sih, misalnya kayak konflik-konflik yang dialami, yang merasa kayak, oh ya ini rasanya cuman yang beda gender deh yang bakal ngerasain, anak yang cewek sama cowok gitu. Ada nggak sih momen ini? Ya memang kan ketika kita mendidik anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda ya. Jadi ada penerapan-penerapan yang juga berbeda. Kita berusaha mendidik mereka dengan baik, mempersiapkan mereka untuk bisa independen, tapi juga dengan style dan karakter mereka yang berbeda juga ya, anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda gitu. Jadi memang ya penting sekali memang, makanya sebagai orang tua itu benar-benar kayak buka mata, buka pikiran, buka hati untuk terus belajar. Iya, betul. That's why ini mungkin ada kesempatan bisa lanjut dengan Miss Lala. Iya. Tapi itu menarik loh tadi. Kita ketika bilang kayak buka hati, buka mata, buka telinga. Ada nggak pengalaman yang boleh di-share yang bikin kita benar-benar kayak, wah iya ini pengalaman yang sangat eye-opening nih dari Mom Natalie. Minta satu dong. Apa ya? Satu mungkin kayak, wah ternyata anakku bisa gini ya gitu. Apa ya? Berhubungan sama gender kali. Iya. Kalau yang cowok ternyata loh kok dulu si yang cicenya kok nggak begitu, tapi ternyata adiknya kok seperti ini. Kayak pikir dulu ya, kalau beda gender ini apa ya? Atau mungkin apapun deh yang in parenting, it's okay. Sebagai orang tua yang bekerja tuh, dengan kan seperti yang kita tahu anak perempuan dan laki-laki berbeda gitu ya. Anak laki-laki biasanya lebih easy going gitu ya kan, biasanya lebih santuy gitu lah gitu. Masuk akal. Anak perempuan tuh biasanya lebih detail, lebih bisa apa ya, mengayomi, tipe-tipenya seperti itu. Dalam hubungannya sehari-hari kan mereka memang gimana pun masih sama-sama kecil, masih kecil dan masih belajar, masih bertumbuh. Tapi
hal yang unik mungkin yang pernah saya alami ketika prosesnya saya bekerja, tapi juga ada anak yang juga masih kecil, saya komunikasi diteruskan sama mereka gitu. Ada suatu hari itu kebetulan mbak di rumah tuh nggak ada. Nah jadi dan kebetulan saya ada Zoom meeting yang sangat penting dan tidak bisa ditinggal gitu. Nah ada anak yang kecil itu mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Jadi ini jadi sebuah contoh yang apa ya bagi saya. Oh jadi ini adalah sebuah pengalaman gitu yang ya? pengalaman yang benar-benar membuka pikiran juga bagi saya gitu. Jadi ketika adiknya mau ke toilet, anak-anaknya tahu saya sedang Zoom meeting yang tidak bisa diganggu. Jadi biasanya kita menggunakan secret code aja, pakai kode tangan gitu biasanya, atau notes. Jadi kan nggak bisa ada interupsi kan gitu. Nah setelah itu adiknya harus ke toilet, akhirnya kakaknya yang bantu. Sampai selesai, sampai bersihin semuanya. Dan sebelumnya nggak pernah. Udah nggak ya? pernah sebelumnya. Itu first time. Surprising banget. Oh, ya. wow. Biasanya handle sendiri-sendiri kan. Maksudnya kakaknya sudah mulai besar, memang dia bisa untuk dirinya sendiri. Tapi untuk adiknya kan biasanya belum gitu. Tapi karena kejadian itu ternyata jadi pelajaran yang berharga juga buat semuanya gitu. Berarti yang dipetik apa nih, Mam? Kayak anaknya ternyata bisa loh gitu. Ya, melatih kemandirian Iya. dengan terpaksa. Kadang-kadang seperti itu memang ya, kita nggak bisa ngejat sih, oh anakku ini nggak bisa, semua harus dibantu dan sebagainya. Tapi begitu mamanya nggak ada, tiba-tiba mereka ternyata pun bisa gitu loh. Karena ya itu tadi, anak kalau misalkan kita mamanya terlalu banyak berlebihan juga perhatiannya, akhirnya anak-anak merasa oh ada mama kok. Masuk Ya. Iya. Dan I think bahkan ada istilah nggak sih buat perlakuan itu, coddling, bener ya? Ya. Dan ada juga yang namanya coddling ya, Miss ya. Jadi mereka ini mungkin saya lebih bahas ke masalah gendernya tadi. Boleh. Kalau menurut saya sih memang kalau fase itu pasti berbeda sekali antara anak laki-laki dan perempuan, karena bagaimanapun juga kalau saat kita apalagi mengajarkan masalah etika, moral itu ya, itu kita harus lebih tekankan. Misalnya contohnya kalau anak laki-laki, kamu bagaimana cara memperlakukan lawan jenisnya, seperti itu. Dan bukan hanya anak laki-laki sih, anak perempuan kita juga harus terapkan, kamu tidak boleh kasar dan sebagainya. Tapi itu secara berbeda, jadi sesuai gendernya mereka masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus perhatikan juga untuk jangan sampai kita itu kayak kasih mereka ini batasan-batasan seperti, oh anaknya kan cowok, kamu nggak boleh nangis dong. Nah ini harus lebih hati-hati di situ. Akhirnya nanti stereotipnya anak ini merasa, oh aku ini kan cowok, berarti aku nggak boleh nangis. Terus akhirnya kalau dia sedih, malah larinya ke hal-hal yang lain, yang negatif misalnya. Itu yang harus diperhatiin juga. Kemudian juga kita mesti lihat bakat sama minatnya juga. Kebanyakan orang tua itu biasanya kalau misalnya punya cowok nih ya, suka masak misalnya, bingung lah, kamu ini disuruh belajar kok malah masak ya. Padahal kan kita bisa lihat sekarang chef-chef yang terkenal itu banyak yang cowok. Betul. Misalnya seperti itu. Kembali lagi ke yang cewek juga begitu, misalnya ternyata akademiknya kurang bagus, tapi anak ini ternyata basketnya pinter banget. Nah di situ nanti ada orang tua yang mungkin mereka kurang bisa menerima juga, sampai akhirnya bilang, udah deh nggak usah main basket terus, belajar. Nah ini yang kita harus lebih terbuka juga sebagai orang tua, harus lihat benar-benar minat bakatnya anak di mana. Apakah memang bukan hanya sekedar melihat gender, oh cewek harus belajar masak misalnya, harus jadi full time mom. Nah itu yang kita harus ini juga, orang tuanya juga harus bisa menjadi contoh sih, bagaimana kita menempatkan diri sebagai moms atau dad gitu ya. Orang anak-anak kan pasti lihat, oh someday I want to be like my mom misalnya. Nah kayak gitu. Jadi belum, apalagi kalau mamanya kerja ya. Nah itu nanti pasti juga kita bisa kasih mereka masukan-masukan positif. Misalkan, oh belum tentu loh kamu nanti someday misalkan get married terus cuma jadi ibu rumah tangga, kamu bisa kayak mama, misalnya jadi author kayak tadi ya, teacher. Seperti itu sih. Kalau misalnya tadi tuh, kita misalnya ngomongin tentang perhatian ya. Tadi misalnya kayak kalau over juga buruk, terus misalnya kalau misalnya kita salah persepsi, tidak bisa menerima anak for who they are juga buruk. Tapi
Ada juga yang bilang kayak kalau kamu terlalu ngelos nanti anakmu jadi liar gitu. Jadi Betul. sebenarnya takaran yang baik itu gimana ya? Saya sebagai orang yang belum punya anak tuh kayak mendengarkan ini sudah kayak gitu. Ada nggak tips-tips dari yang sudah lebih berpengalaman ini? Kembali lagi ya, sebenarnya kalau masalah perhatian itu menurut saya sih bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Wow, that's a good point. Jadi kita juga harus lihat kondisi anak kita seperti apa. Ya. Misalkan aja nih contohnya kalau anak ini memang dia suka akademik nih, terus kita lesin berbagai les. Akhirnya mau tidak mau quality time-nya mam sama anak ini hanya bisa waktu sudah malam misalnya, waktu mau tidur. Ya akhirnya kita cuma bisa mungkin setiap hari kita sempatkan waktu buat pillow talk ya. Istilahnya tuh tiap malam sebelum dia tidur kita ajakin dia ngobrol hati ke hati. Yang penting itu sebenarnya bukan lamanya sih, tapi dari lihat anak ini bisa share nggak ke mamanya, dia bisa cerita hari ini ngapain aja itu. Tapi balik lagi kalau misalkan anak ini misalkan tidak suka yang akademik, dia misalkan lebih suka yang aktivitas seperti olahraga dan sebagainya, kita juga nggak bisa paksakan, udahlah karena mamanya sibuk kerja, ya udah dilesin aja supaya daripada di rumah gadgetan terus gitu ya. Masuk akal. Akhirnya anaknya terbeban juga. Nanti akhirnya di sekolah curhatnya sama saya. Curhatnya sama saya. Sebenarnya nggak suka loh Miss les ini. Tapi sama mama diikutin ini itu dan kayak seperti itu sih. Iya, untung ada Miss Lala. Nah, saya jadi penengah akhirnya. That's really great. Dari Mom Natalie. Kalau dari saya sih mungkin penting juga, makanya mungkin kita harus bisa mengenal diri, mengenal anak masing-masing, Yes. mengenal situasi lingkungan kita juga, supaya kita tuh bisa, yaitu kembali tadi ya, open mind, open eyes, open heart, Yes. untuk bisa ini menjalani prosesnya dengan semaksimal kita gitu. Karena memang kan tiap keluarga situasinya berbeda, memiliki anak dengan karakter yang berbeda. Mungkin juga fasenya juga berbeda-beda gitu. Ibaratnya ketika kita punya tips atau teori parenting yang baik pun dari orang yang sudah sukses pun diaplikasikan untuk anak pertama, ketika dijalankan ke anak kedua belum tentu bisa mungkin se-smooth itu gitu kan gitu. Karena memang ada di fase yang berbeda gitu. Jadi ya mungkin itu tadi sih, kita terus belajar, terus berproses. Katanya juga the process of shaping the child also shapes the parents. Jadi aku setuju banget sih, buat semua yang dengar kita harus buka apa tadi, Mam? Buka open mind, open heart, sama open apa lagi? Open eyes. Open eyes, dibuka semuanya. Karena we have to understand what's really going on, dan kita nggak cuma mikir kayak spending quantity, karena banyak nggak sih anak-anak yang mereka tuh no shade to anyone, tapi banyak yang mereka tuh spend much time with their parents, tapi gak berkualitas, ya nggak sih? Jadi betul ya. Alright, tadi kalau misalnya kita udah ada bareng Mam Natalie, sekarang kita ada Mam yang baru nih. Tada! Bukan Mam yang baru sih ya, Mam yang udah sejak lama. Tapi Baru ini terus. guest baru, tetap didampingi sama Miss Lala. Kenalan dulu dong sama Mam Sisil. Halo, nama saya Cecilia. Anak saya sekolah di Cambridge School, yang satu kelas primary 5, yang satu kelas primary 2. Alright, nah kalau misalnya tadi kan kita udah bahas ya tentang parenting, di mana ada beda gender, beda usia. Ini juga beda berapa umur, Mam? 3 ya? Dua. Nah, beda 2 tahun, dan yang satunya itu udah beranjak mulai mau puber. Iya, Bener ya? Udah betul. kayak going to teenage Iya. years gitu. Boleh nggak sih sharing, Mam, tentang apa ya, tentang anak-anak yang lagi masa-masa mau transisi? Karena pasti banyak gejolaknya nggak sih, Miss? Kebetulan kalau anak saya ini belum terlalu kelihatan signifikan perubahannya. Tapi yang agak mulai terlihat sekarang itu dia sudah mulai berani mengungkapkan pendapat, menjawab. Jadi bisa bernegosiasi dengan saya. Kalau dulu misal aja ini, ya ini, iya. Kalau sekarang kenapa? Harus sekarang. Bisa nanti aja. Jadi dia sudah bisa mungkin mengeluarkan ya, dia kepinginnya seperti ini, nanti dulu ya Ma, habis ini ya, oke lah gitu loh. Tapi kalau yang signifikan sampai perubahan sampai gimana masih belum kelihatan. Karena mungkin memang anaknya masih kayak anak-anak sih. Primary 5 ya? Ya, balik lagi kan setiap anak memang prosesnya beda-beda ya. Ada yang mungkin
seharusnya belum waktunya nih puber, dia bisa duluan. Ada lagi ya, ada juga yang mungkin memang masih ini belum kok. Ya sama aja kalau kita ya kayak misalkan menstruasi gitu ya. Tiap anak kan pasti beda-beda. Ada yang mungkin kelas 4 sudah mulai, ada yang sampai kelas 6 atau secondary baru. Itu tapi semua kembali lagi faktor lingkungan juga, bagaimana pola asuh dan sebagainya. Banyak faktor sih. Iya. Istilahnya kalau misalnya anaknya belum atau sudah ya nggak usah panik ya, karena memang time span-nya seluas itu ya Miss ya. Iya. Ini ya, masuk akal. Kalau misalnya tadi kan yang paling signifikan perubahannya adalah udah mulai bisa jawab ya. Jujur ya Mam ya, pertama kali dilawan cekek gak sih? Sikap membangkang yang pertama gitu. Ya kaget. Yang pertama kali, loh kok sudah bisa seperti ini gitu. Itu barusan? Baru kelas 5 ini. Ketika kita marahin, dia bisa ikut marah balik gitu. Bisa mengeluarkan emosinya juga. Awal shock, tapi ya mungkin terus mikir, ya mungkin sudah fasenya. Dia sudah di usianya dia di mana dia harus mengeluarkan pendapatnya supaya kita juga tahu inginnya dia itu seperti apa. Jadi selama tidak mengarah ke hal yang negatif, ya kita coba diskusiin. Waktu lagi marah sih ya udah biarin dulu aja. Tapi nanti begitu sudah, kita tanya, kenapa kok tadi seperti ini? Nanti dia akan mulai cerita. Soalnya Cece itu capek mungkin lah, atau mungkin dia itu lagi nggak tahu pikirannya lagi kenapa. Tapi nanti dia akan cerita. Dari sana kita, oh ya. Nah, nanti kita kasih tahu kalau seperti itu jelek. Misalnya Cece mau marah, Cece boleh bilang, tapi bilangnya baik-baik, nggak usah ikut marah-marah. Maksudnya ditunjukin dengan sikap yang berlebihan gitu loh. Ya, akhirnya dia mulai mengerti. Ya mungkin kadang juga lepas sedikit. Ada fase di mana dia mungkin nggak mau begini gitu loh. Tapi ya oke lah, selama terima, gitu ya. selama Maksudnya kalau nggak keluar dari hal yang benar-benar bad gitu sih, saya terus kasih tahu aja. Iya. Tapi kalau misalnya kasih tahu nih ya, kan kita kalau saya di teori ya, misalnya pasti juga sering dengar nih, gini ya Mam ya, kalau misalnya anaknya lagi marah, kita tuh kayak tarik nafas, terus count. 1, 2, 3. Betul. Itu works gak sih di lapangan? Enggak. Duduk lagi ya enggak? Kenyataan tidak semudah itu ya. Betul. Waktu mau marah mungkin mikirnya gitu, tenang. Tapi begitu sudah nggak bisa, ya. Tapi kalau udah gitu nanti terus, ya sorry tadi kita kelewatan mungkin marahnya apa. Tapi kita biasain itu. Kalau kita salah pun dibiasakan kita ngomong sorry. Begitu dia bantu ya kita bilang thank you. Jadi ketika dia merasa salah ya Cici harus bilang apa, kita tanya gitu. Ya sorry tadi Cici nggak sengaja gitu. Jadi ya dari kita sendiri, dari parentsnya sendiri pun juga gitu. Kadang kalau kita salah pun dia mengingatkan, Mama belum say sorry loh ya. Oh iya. Oh yes. Ini sebenarnya sudah salah satu tanda juga sih dari menentangnya, dari dia mulai bisa speak up sama parentsnya. Itu juga sudah tanda-tanda dia mau masuk fase puber, betul. Iya, jadi kelihatannya masih anak-anak gitu ya, tapi mulai menunjukkan. Mulai mengeluarkan power-powernya. Iya. Iya. Soalnya gini, kalau misalnya aku dengar ya, maybe this is very stereotypical, tapi biasanya kalau misalnya anak-anak tuh udah mulai fase yang mulai berapi-api, kan ada beberapa senjata pamungkas ya dari typical Asian parents. Noni dulu nurutin mama, karena kok Ini pengalaman kayaknya. Noni dulu lo diem. Sekarang kok cerewet ngomongnya akeh. Untung sekarang ngomong akeh dibayar ya. Aduh. Bongkar rahasia itu ya. Iya. Sedikit-sedikit gitu kan ya, pasti ada. Mungkin bukan dari mama, tapi kan keluarga kan gede ya, pasti ada sih kayak Noni saiki kok ngomongnya akeh yo. Padahal tuh kayak memang fasenya. Bener gak sih? Justru kemarin tuh siapa ya yang ngomong sama saya? Guru SIS juga deh. Loh kamu tuh jangan gitu no. Justru misalnya mereka udah puber, tapi perilaku tidak puber, kamu tuh harus lebih bingung loh. Iya. Karena betul. itu lebih malah yang normal itu yang seperti ini. Iya. Dan kalau misalnya tidak apa ya, kayak where the physical form is not
performing as well as the mental itu juga harmful. Sama aja. Ya nggak sih? Iya, betul. Ada kalanya juga anak-anak ini mungkin mereka karena mungkin orang tuanya terlalu strict atau mungkin karena beberapa faktor akhirnya mereka nggak bisa mengeluarkan yang seharusnya mereka ngomong tadi. Jadi kalau misalkan kita mau lihat sisi positifnya, justru bersyukur deh. Oh berarti ini masih normal anak saya karena dia mulai bangkang, mulai membantah. Tapi sebenarnya saya ada kasih tips sedikit sih ke anak-anak ya, yang memang kan juga kalau sudah higher primary 4, 5, 6 ini kebanyakan mereka kan protes, komplain. Aduh itu bukan hanya tentang teman, guru, mamanya juga dikomplain di gurunya kan. Jadi saya bilang sebenarnya ini bisa buat parents juga. Kalau misalkan kondisi marah, emosi, anaknya marah, orang tuanya marah atau temennya misalnya, itu kamu harus lihat dulu gitu loh. Sebenarnya apa sih alasan dibalik tindakannya itu gitu loh. Make sense. Nah jadi misalnya kayak tadi Ibu tanyakan ke anaknya misalnya, kenapa ini jangan dimarahin dulu gitu loh. Kita harus cari tahu dulu sebenarnya, loh kok tiba-tiba marah-marah gini kenapa gitu loh. Jadi dari situ paling enggak kita, makanya kenapa harus ngerem dulu nih, bener tadi hitung 1, 2, 3, rem dulu, dipikir dulu kira-kira nih anak kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Nanti setelah kita tahu alasannya apa, mungkin kita jadi bisa lebih baru bisa iya. Dan jangan sampai istilahnya itu menghadapi api dengan api. Jadi apinya tunggu agak reda dulu sampai benar-benar anak ini bisa diajak ngomong, baru kita bisa kasih masukan ke dia. Ini tidak boleh seperti ini, yang harusnya seperti ini. Kalau dia lagi berapi-api, lagi marah, lagi nangis, mau mamanya ngomong A sampai Z, itu akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Langsung Iya. hilang. Betul. Jadi mending cari tahu dulu aja kenapa sih. Betul. Tapi sebenarnya ya kayak misalnya ini juga ngomong ada moms yang mengalami banget nih ya. Karena kan beberapa orang bilang, tuh ya wajar, anakmu tuh ancainya umur segitu ya biasa gitu. Tapi sampai batas apa sih Miss? Wajar, nggak wajar, biasa nggak biasa? Ada tips and tricks nggak? Sebenarnya kalau fase-fase itu ya memang orang tua juga pasti banyak belajar ya, perlu tahu juga. Jadi kalau misalkan dari kelas 1 sampai kelas 2, ini saya bagi 3 aja deh. Jadi awal masa anak-anak itu mereka ini masih banyak bergantung sama mama yang tadi misalkan Bu Sisil bilang, oh dulu kok rasanya anakku ini nurut-nurut aja gitu loh, karena mungkin dia masih di fase anak-anak tadi. Dia cuman merasa belajar mandiri, dia cuman taunya oh ya aku harus belajar mandi sendiri, belajar sendiri gitu kan. Tapi tetap masih bergantung sama mama. Paling di sekolah pun dia cuma belajar sosialisasi yang gampang lah istilahnya, dia cuman taunya oh aku ini anak perempuan, ini anak laki-laki, dia cuma tahu gender seperti itu. Tapi kan belum ada rasa kayak malu-malu mau main sama cowok gitu, belum ngerti sampai ke sana. Lalu masuk kelas 3, kelas 4, ini mulai mereka sudah merasa, oh aku ini bisa adaptasi sendiri kok, aku bisa sosialisasi. Peran mama, suaranya mama ini mulai agak ditinggalkan sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka mulai bikin geng. Nah ini kelas 3, kelas 4 ini sudah mulai bisa berkelompok istilahnya. Jadi dia mulai takut kehilangan teman, itu sudah mulai. Lalu nanti masuk lagi masa 5, kelas 5, kelas 6. Nah, mama ini mulai suaranya kalah sama temen. Akhirnya apa yang temennya bilang itu lebih direkam daripada omongan mamanya. Nah, di sini benar-benar peran orang tua tertantang sekali sih, harus bisa menjadi coaching ya. Karena istilahnya kalau terus kita kasih disiplin, kita cuma bisa kayak tutoring gitu, sulit buat mereka. Jadi benar-benar harus coaching, kasih contoh, kasih mereka batasan, tapi tetap juga harus kasih kepercayaan. Karena kalau misalkan sudah nggak ada kepercayaan, anak-anak ini bisa tahu kalau mamaku ini kepo gitu. Jadi nanti malah akhirnya bohong. Nah, akhirnya malah mengarah menentangnya, membangkangnya itu tambah parah dan tambah ke arah yang negatif. Betul. Kayak bohong itu bener sih tapi. Bahkan dulu teman SD ku ada loh yang bikin 2 Facebook account. Satu yang mamanya boleh login, satu yang mamanya nggak boleh. Instagram ya, sekarang juga banyak sekarang ya. Instagram. Aduh, anak-anak ini ya. Tapi kan ya itu karena anak-anak sekarang ini sudah pegang gadget kan, tidak pada usianya, dimana mereka mulai pikirannya terbuka dengan sendirinya akhirnya. Nah, untung saja anak saya belum. Jadi makanya
fasenya agak lambat sedikit gitu loh. Belum tuh ya apa, Mam? Maksudnya? Belum dikasih? Iya, belum saya kasih. Jadi mereka boleh melihat itu untuk hal-hal yang kita tunjukin. Ya, ya. Kita sudah bilang, oh ini yang boleh tonton, ini. Jadi mereka tidak punya gadget sendiri, mereka tidak punya akses untuk nonton YouTube gitu, masih benar-benar terlarang buat mereka. Iya. Jadi ya itu yang kita jagain sampai di sana. Tapi ada batasan-batasan ya yang harus diinginkan. Betul, kayak kalau misalnya kayak gitu substitusinya apa? Ini aku tertarik ya, karena banyak ya campaign-campaign di mana kayak let's reduce gadget time gitu. Tapi kalau misalnya unless it's really taken away, sometimes kayak gampang tuh kan kita ngelihat HP rasanya baru 5 menit, nonton jam 5 jam. Iya kan? Iya. Relate aku. Substitusinya apa, Mam, berarti? Suruh ngapain? Mainan. Main apa? Dakon? Enggak, iya dari Dakon, dari Barbie, dia semuanya terserah pokoknya. Ya mereka dibiasakan mainan itu, baca buku. Wow, that's great. Jadi terserah, yang satu suka baca buku ya silakan baca buku, yang satu suka mainan ya mainan. Jadi ya difasilitasi itu sih, tapi ya mainan-mainan yang ada di rumah saja. Jadi maksudnya ya dia bisa pakai mainan yang sudah lama ya dipakai lagi. Jadi ya membuat imajinasi sendiri, terserah. Tapi kalau mereka lebih suka main itu anak-anakan, nanti bonekanya gitulah. Saya jadi penasaran, mau ikut tanya ini. Tapi anaknya sendiri pernah komplain nggak ya? Maksudnya iya. Pernah. Komplain. Mah temanku ini loh semua Punya IG. Dia WhatsApp. komplain nggak sih? Dia nanya, mungkin Cice boleh, boleh WhatsApp, tapi pakai handphone mama. Jadi dia boleh, tapi akhirnya kan karena nggak terbiasa, jadi mereka juga nggak yang nyariin gitu loh. Mereka ngelihat handphone itu, mungkin ngelihat fotonya mereka waktu mereka kecil, lihat videonya mereka waktu mereka kecil, yang dicari-cari itu mereka itu suka seperti itu. Tapi kalau untuk yang nonton sampai apa itu enggak sih, belum maksudnya belum kayak kita ya, nganggur sedikit megang handphone, ya dia juga pernah nanya, kenapa mama boleh kok kita nggak boleh. Betul. Nah, Good question. Jawabannya cuman karena umur kalian belum di usia ini gitu. Dulu mama di usia kalian juga sama kok. Kita nggak pegang handphone, kita mainan, kita ini. Nanti ketika kamu sudah pegang handphone ini, momen kalian hilang. Momen kalian untuk bermain ini hilang sudahan. Nanti nggak ada yang bisa diceritain loh, kayak mama cerita, mama dulu main neker, mama dulu main ini. Kalian nggak bisa cerita ke anaknya kalian, soalnya kalian, mama dulu main handphone. Dulu mama TikTok. Jadi ya akhirnya mereka, ya. Jadi ya udah, nggak protes lagi. Menarik. Saya Itu pun rasa memang ini ya, karena memang sudah diterapkan batasan-batasan sejak dini. betul. Nah ini lain lagi halnya kalau memang anak ini yang dia lebih kritis, dia akan bisa bantah juga, Mam. Ini Gen Z loh, Mam, generasi Z loh, Mam, bukan generasinya Mama. Kenapa kok teman-temanku punya handphone? Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hanya kalau saya rasa sih mungkin karena ibu juga kasih waktu buat anak-anak. Jadi di mana itu juga bisa jadi pengganti waktu mereka gadget. Nah, ini beda hal lagi kalau misalkan orang tua yang kerja, yang anaknya seharian di rumah mau ngapain, akhirnya malah mungkin orang tuanya yang merasa udah kasih gadget aja lah, seperti itu. Tapi just to clarify, berarti mereka main Barbie juga bareng maminya ya? Sometimes, tapi Jajan. lebih sering mereka bermain berdua. Berdunia sendiri ya? Soalnya kadang-kadang kalau mamanya ikut itu, mamanya bingung. Mereka nih berimajinasi apa rasanya kan udah nggak nyambung. Jadi mereka lebih suka main sendiri. Jadi misalnya udah main sendiri aja sama Cici. Jadi mereka bermain sendiri. Mereka lebih asik dengan dunianya sendiri. Betul. Memang ini fase-fase yang cukup confusing ya, dibandingkan sama teman juga, teman punya IG. Tapi memang mostly kids di 5th grade ada handphone semua ya? Dari kelas 2 dan kelas 5 semuanya sudah pegang handphone temennya. Rata-rata ya, Kelas 2? rata-rata. Kelas 3 lah, jangan kelas 2. Ya pokoknya dari kelas 2 itu hampir semua, ya semuanya lah Udah rata, mulai ya semenjak kelas mengenal online ini. ya, kelas online ya. Jadi Iya. kita juga nggak bisa nyalain karena keadaan. Betul. Karena juga keadaan pembiasaan. akhirnya seperti itu gitu loh.
Iya. Tapi kita kan berusaha lah, nggak dikasih dulu Bu. Bisa menjadi teladan. Iya. Contoh. Di rumah, kok di rumah? Di sekolah boleh bawa handphone nggak sih? Nggak boleh. Enggak, kan? kalau primary belum boleh. Seharusnya memang nanti di secondary baru mereka boleh pakai, tapi itu pun dengan batasan-batasan. Jadi misalnya datang handphonenya akan dikolek, dikumpulin gitu. Iya. Nanti pada waktunya memang mereka butuh untuk tugas dan sebagainya baru akan diberikan. Waktunya ini kan Ya. mendekati kan, Iya. Sudah siap mau? mendekati ini. Sudah Iya, mulai iya, deg-degan kasih HP ke anak? Iya. Sedikit. Sedikit ya, nggak apa. Ya, memang everything has its face ya, and Ya. selagi Ada anak-anaknya. Tapi kan ketika usianya siap, ya dia akan lebih bertanggung jawab gitu aja sih. Tuh, dan maminya juga Lebih lebih tenang. legowo, Iya. melepas ya, everything. Because sometimes it's hard ya, karena kan bahkan aku ya umur segini, mama kan kayak enggak, kamu tuh anak emang ya tau, iya kan? Sometimes it's hard gitu. Tapi I believe memang every people have their own season ya. Kita harus benar-benar belajar dan kayak live accordingly to seasons. Gak Yes. bisa sih kayak dipaksa no season 1 muternya tapi kayak 5 periode, no, kayak it's really beautiful. Oke, rejoining us sekarang ada Mom Natalie. Tada, cling 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 cling. Nah, tadi kita lagi suruh Paul bahas tentang gadget. Nah, ini interesting karena tadi dari kalau Mom Sisil stay at home ya, stay at home. Nah, ini working mom dan bahkan anak-anaknya udah terekspos melihat maminya Zoom gitu. Pernah nggak sih anak-anaknya tuh kayak, duh, mami kok Zoom terus, kok aku nggak boleh do the same thing gitu. How do you deal with gadget questions, Mom? Ya memang kan karena tuntutan pekerjaan ya, jadi saya harus mungkin banyak mengakses gadget, entah dengan laptop atau mungkin dengan gambar tablet apa segala. Tapi kalau kebetulan di anak-anak saya itu memberikan pengertian dari sejak kecil. Ya, mungkin ada kemiripan juga dengan apa yang diterapkan Mom Sisil. Jadi memang saya membatasi, dan seiring berjalannya waktu ketika anak-anak semakin besar, memang saya memberikan pemahaman. Jadi memang gadget yang Mama gunakan ini ada tujuannya. Mama misalnya bekerja, apa yang dilakukan? Jadi ada proses menjelaskan, menunjukkan juga bahkan. Jadi oh ini Mama gunakan untuk ini, untuk bekerja, untuk ini. Sedangkan kalian di masa belum perlu. Apalagi mungkin anak saya kan juga di usia kelas 2 dan kelas TKB ya, kindergarten 2. Jadi saya masih membatasi, jadi masih berusaha melimit, tapi menginformasikan juga, memberi apa ya, menjelaskan lah intinya. Jadi ada tujuannya, dan ketika mungkin ada melihat anak-anak lain yang diberi gadget secara bebas, biasanya saya juga menginformasikan, menjelaskan lah. Jadi ada hal-hal apa yang sebenarnya yang menjadi keraguan atau ketakutan orang tua ya. Jadi belum waktunya kamu mendapatkan gadget, kamu belum di usianya. Berarti langsung dibilangin gitu ya. Boleh dicontohin nggak kalimatnya, Mom? Dek, kamu ini Dicontoh. boleh nggak? Gimana ya kalimatnya ya? Kalimatnya ya mungkin ya Tiap anak pasti beda, cara memberi pengertiannya beda. Approach-nya berbeda gitu. Kalau sudah terbiasa dari kecil mungkin mereka akan terbiasa, tapi kalau yang dari kecil sudah terus diberhentikan itu akan lebih susah. Lebih mudah mungkin menginformasikan daripada kita harus mengambil lalu menjelaskan. Betul sih itu. Ya, ini bisa menjadi teladan sih kalau menurut saya, karena Tapi kalau ya, gini di nggak luar bisa loh. Kalau sana- sekarang sudah besar gini mungkin enak kita bilang nggak pakai gadget, mereka bisa bermain. Ya, Tapi waktu ya. masih kecil, ya mamanya kan harus ekstra tenaga. Karena dia nggak bisa main sendiri kan, mau nggak mau. Ya ayo kita masak-masakan, ayo kita anak-anakan, ini didulang ya tenaga lagi, effort. Kalau nggak mau ya itu kasih handphone, duduk manis, mama duduk manis. Mari kita bermain bersama, Nak. Nah, itu yang disebut kuantitas bukan kualitas, itu tadi seperti itu. Jadi kalau ibu yang istilahnya tidak bekerja, ya mereka di rumah 24 jam misalnya, belum tentu bisa
kasih kualitas di waktu sama anak sih. Bisa jadi mamanya di sebelah tapi sama-sama sambil main gadget. Itu tadi akhirnya nanti mengarah ke generasi strawberry seperti itu. Mungkin pernah dengar ya? Pernah. Itu mungkin buat viewers yang belum tahu, generasi strawberry itu kan kayak digambarkan kita anak-anak zaman sekarang tuh kayak strawberry ya, kayak it looks beautiful, it smells nice, tapi kayak dipegang sedikit kayak apa sih namanya? Mudah rapuh. Ya, Mudah hancur ya. Betul. Jadi ya sebenarnya sih kita perlu juga untuk sejak dini menghindari seperti yang tadi Bu Natali ceritakan itu sebenarnya betul sih. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kan kita nggak bisa 100% membatasi mereka. Pokoknya kamu harus nggak boleh berhubungan sama dunia maya, itu nggak bisa. Karena someday bagaimanapun juga pekerjaan mereka di masa depan akan kembali lagi berhubungan dengan teknologi dan sebagainya. pasti. Jadi akhirnya mau tidak mau dari sekarang pun kita harus siapkan mereka. Jadi kasih dulu informasi yang tepat, kasih dulu batasan-batasan sampai nanti pada waktunya, waktu mereka sudah menggunakan itu mereka akan siap. Supaya tidak mengarah ke yang generasi strawberry ini tadi. Karena kalau sudah sampai mereka ke generasi strawberry ini sih sebenarnya berhubungan lagi kembali lagi karena terlalu banyak gadget tadi. Jadi mereka akhirnya lebih gampang cemas, mereka lebih gampang panik, lalu mereka sih lebih punya istilah-istilah sendiri ya kayak healing, flexing, lalu bisa toxic juga, lalu depressed, stres. Nah ini orang tua juga harus kasih contoh sih. Sebenarnya loh generasi strawberry ini bukan hanya generasi Z, tapi generasi Y pun seperti kita ini juga kadang kasih contoh. Jadi misalkan orang tua ini ada yang bilang, aduh non sudah ya nanti ya mama ini stres mama depres ini nggak bisa tidur dan sebagainya. Itu otomatis anak akan kerekam. Jadi mereka akan kerekam, oh iya ya, kalau mama aku bilang kalau misalkan lagi banyak masalah, lagi banyak kerjaan itu depres, stres. Akhirnya dia ikut. Jadi begitu lagi banyak tugas sedikit, gak bisa mi, sudah stres ini depres gitu. Nanti akhirnya sekolah datang ke ruang BK, mi saya stres, kenapa? Mandarinnya gak bisa. Nah akhirnya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit mentalnya dia merasa, aduh ini bener-bener pengaruh di mental saya, seperti itu. Itu yang disebut Umur berapa Miss yang bilang? kelas 5 biasanya mulai. Jadi kadang mereka stres karena pelajaran, kan macam-macam sih. Cuman menurut saya maksudnya harusnya seusia dia gitu loh, belum sampai ke sana. Jadi akhirnya saya jelaskan lagi, kamu tahu nggak sih depres itu artinya apa? Stres itu artinya apa? Tidak seperti itu. Belum lagi nanti ada yang bilang, Miss gimana kalau besok nggak usah sekolah ya? Kenapa? Mau healing soalnya habis tes Mandarin. Kamu tahu nggak healing itu sebenarnya artinya apa sih? Healing itu bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar makan-makan. Healing itu adalah proses ketika kamu misalkan pasca trauma atau pasca stres, itu penyembuhan dan itu butuh waktu yang lama, bukan cuma sekedar pergi bioskop atau makan-makan, itu bukan seperti itu. Saya bilang ya itu akhirnya masuk ke generasi strawberry ini tadi yang membuat mereka itu gampang merasa apa ya, otomatis kan dengan kata-kata yang negatif tadi, stres lah, depres lah, toksik lah, apa itu masuk semua di pikiran mereka. Yang menyebabkan akhirnya generasi ini jadi gampang terganggu secara mental juga. Ada penelitian juga sih di Indonesia itu usia 10 sampai 17 tahun itu hampir 70% anak-anak itu mengalami gangguan mental. Jadi ini bukan sampai yang gangguan mental yang seperti apa, hanya mereka itu ada kecemasan. Jadi ya itu tadi yang saya sebutkan, kecemasan karena tidak bisa mengerjakan tes, kecemasan tidak punya teman dan sebagainya seperti itu. Balik lagi butuh dukungan dari orang tua dan juga guru. Dan those 70% itu memang disebabkan oleh ya itu ya, overexposure of information ya. Teknologi dan sebagainya. Iya. Memang agak nggak jarang sih aku dengar healing yuk gitu. Iya, di Jogja. healing. Ya mungkin triknya di situ ya, penggunaan gadget itu dianggap sebagai jalan kabur, Jalan keluar. jalan keluar gitu, bukan sebagai tools lagi gitu. Betul, that's one of the easiest way, ya kan? Iya, Nangis, mempermudah. gitu. Saya belum pernah jadi mama sih ya, tidak bermaksud mengejas gitu. Cuman, I know it's hard to be a mom, pastinya. Cuman, memang serem sih kalau ternyata harganya 70% dari... Iya. Karena kan mereka menerima informasi yang belum di usianya mereka untuk menerima.
Gitu Jadi ya. kadang-kadang Dan itu waktunya. iya. Pedes ya. Enggak lah, disiapkan baik-baik. Semuanya pasti bisa. Iya. Iya. Bisa. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya tadi bilang selain tipsnya tadi kan gimana we have to bring quality, we have to bring tenaga gitu. But it's not easy. Terutama buat yang Kalau kerja ya. kalau isi nggak jadi parents. Kembali lagi sih dari tadi kita bicaranya moms terus ya. Padahal peran orang tua itu tidak hanya moms loh, dadnya juga loh. Ibu betul. Nah, Setuju jadi mama. saya rasa komunikasi itu bukan hanya antara mama dan anak, tapi mama dan papanya sendiri juga harus Iya. bagi tugas. Betul. Apalagi yang punya anak yang beda gender ya, laki-laki perempuan, pasti peran papa di sini sangat diperlukan sih. Jadi bagaimana membagi waktu juga, tidak harus hanya papanya saja yang cuma tugasnya kerja, tapi mungkin waktu mamnya repot lagi Iya. kerja, papanya mungkin bisa spend waktu sama anaknya. Seperti itu. Setuju. Sebelum kita closing nih, mungkin dari tiap mami-mami dan juga Miss C, ada nggak satu tips yang kayak gitu? Mengolah atau tambah cuape ya? Apa ya ini? Iya, apa ya kayak one final key takeaways yang mungkin pengen disampaikan nih ke audiens? Mungkin bisa tentang gadget, bisa tentang generasi strawberry, bisa tentang tadi misalnya kayak mandiri gitu, trusting in your kid. Ternyata, bisa loh mereka bersihin sendiri di toilet. That was quite amazing tuh. Iya. Mungkin dari Miss Lala dulu Oke, deh. boleh. Saya kasih tips sedikit mungkin buat mama-mama di luar sana ya. Kalau misalkan memang sudah anak-anak ini banyak yang kok kelihatannya anak saya ini sudah kayak ada ciri-ciri generasi strawberry seperti itu ya. Memang mulai dari generasi mereka ini kita tidak bisa membatasi benar-benar yang 100%, maksudnya udah pokoknya ini nggak boleh, itu nggak boleh, tetap harus ada kebebasan karena mereka menuntut kebebasan itu, beda sama generasi mama papanya dulu gitu loh. Sama seperti ceritanya Bu Sisil tadi, mereka sudah mulai membangkang. Nah jadi harus ada batasan-batasan sih, contohnya batasan waktu juga. Kemudian kita juga harus komunikasinya lebih baik ya, supaya mereka itu bisa belajar gimana sih caranya aku batasin diri gitu loh. Dan kita nggak mungkin sebagai orang tua itu 24 jam ngeliatin mereka handphone ini bener nggak yang dilihat ini positif atau enggak. Makanya sebelum mereka diberikan handphone, maka dia harus belajar bertanggung jawab, harus belajar norma-norma tadi itu yang mana yang benar-benar usianya harus sudah sesuai gitu. Kita harus ngajarkan mereka, oh misalkan aku nonton nih, nggak usah gadget ya, nonton kenapa sih Ma, kok aku nggak boleh nonton ini, oh itu soalnya usianya ada yang 17 plus misalnya. Nah dari situ kalau anak ini sudah tertanam, oke lah, oh anakku ini udah lumayan nih bisa tahu ya, oh nggak boleh lihat ini karena alasan usia misalnya. Nanti di situ begitu mereka siap, oke ini mama kasih handphone, dan itu pun kita nggak boleh curiga-curiga nih, misalnya lihat-liatin terus minta password dan sebagainya. Mungkin password masih oke lah ya, jadi kita masih bisa lah, kita mau ngetes nih anak, kasih nggak passwordnya. Tapi tetap jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat anak ini merasa insecure, jadinya akhirnya larinya ke bohong dan sebagainya itu tadi sih. Nah di sini peranan komunikasi antara mama dan papa itu perlu sekali juga, karena bagaimanapun juga anak ini tidak hanya menuntut waktu dari mamanya saja, tapi juga pasti papanya juga peran. Karena yang kadang itu seperti ini sih pengalaman ya, mungkin mamanya ini udah berusaha gitu ya jelasin ke anak, oh ya ini mama ini pakai handphone buat kerja dan sebagainya. Ternyata tiba-tiba papanya pulang handphonean, loh ma ini loh papa main game. Nah hal-hal seperti itu yang kadang orang tua juga perlu bijak. Jadi kalau kita membatasi anak, misalnya oke, jam 9 malam waktunya tidur sudah tidak ada yang pegang handphone, mama dan papa juga harus sama. Itu sih, jadi lebih ke pola asuh demokratis, bukan lagi otoriter dan bukan lagi permisif. Jadi benar-benar aturan-aturan yang dibuat di satu keluarga itu lebih banyak kita bicarakan sama anak. Jadi kenapa mama buat aturan seperti ini, kenapa kamu harus seperti ini, itu semua kita harus jelaskan ke anak sih. Jadi sebelum dia yang menuntut kenapa sih gitu, jadi kalau kita sudah jelaskan, otomatis dia sudah tahu, oh ya aku harus seperti ini karena mama bilang seperti ini. Betul. Bukan otoritatif, bukan permisif, Iya. tapi
Demokratis ya. Om Sisil. Kalau buat saya apa ya? Buat mamam yang di luar sana, percaya deh, kita ini mama terbaik buat anak-anak kita. Iya, betul. Good point. Jadi nggak usah dengerin orang-orang lain yang ngomong deh. Pokoknya anak kita pasti nilai kita yang paling baik. Oh. Sudah gitu aja deh. Siap. Last but not least. Oke, kalau dari saya sih mungkin ini poin yang baik sekali ya, dari kayak misalnya juga ada sesi diskusi semacam ini ya. Jadi memang ternyata kan parenting is hard, motherhood is messy. Kenyataan nggak seindah sosial media gitu loh. Betul. Jadi memang butuh kerjasama dari semua pihak. Nggak hanya mama aja, nggak hanya papa aja, juga termasuk dengan guru-guru dan pihak sekolah. Iya, betul. Memang seni ya, mam semuanya. And nggak kerasa ini udah hampir sejam, ya nggak sih? Atau lebih ya, makanya ini udah almost an hour. Kalau mari-mari rasanya. Kalau saya pengen dengar lagi banyak topik tentang motherhood and about parenting, atau mungkin mau lebih banyak Miss Lala, Mam Sisil, dan Mama Tadi, jangan lupa share di kolom komentar. Dan kalau misalnya satu pelajaran yang bisa Oli petik hari ini ya, parenting itu susah guys. Gak serem ya? No. Parenting is an art. And of course you are the best mother for your kid, pastinya, karena nggak ada yang namanya manusia pasti sempurna, tapi kita semua pasti mencoba, dan mencobanya kok bersama-sama kan lebih asik ya. That's why don't forget to subscribe to Conversation with SES, and we'll see you on next episode. Thank you.